Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Sekarang kita lanjutkan alhamdulillah pelajaran kitab Miftah fi Ilmi Sarfi, kunci ilmu sharaf. Kita masih makna wazan af'ala. Makna yang keenam. Wazan af'ala ketika ada fa'al, fa'il, fa'ul diubah ke af'al, maka dia bisa bermakna banyak. Jadi tambahkan kata banyak dalam terjemahannya. Tambahkan kata banyak dalam terjemahannya. Ini nanti Masya Allah. Ya, jadi tidak perlu nanti kita tambahkan kata kathir dalam kalimat yang kita mau buat. Iya, banyak. Bisa juga nanti kita terjemahkan biasanya sering. Ya, jelas terjadinya banyak. Terjadinya apa? Banyak. Biasa juga kita terjemahkan dengan apa? Sering. Contoh dulu di buku. Asjarol makan. Al-makan bermakna tempat. Asjaro dari kata syajarun, pohon. Kalau diubah asjaro, apa jadinya? Banyak pohon. Di tempat itu tinggal tambah makan tempat. Iya. Asadal makan. Asadun dari kata asadun singa. Sekarang diubah menjadi asada. Af'ala. Apa jadinya ini? Tempat itu banyak singa. Demikian pula yang lain juga. Antum bisa yang lain. Misalnya doroba memukul. Kalau banyak memukul, sering memukul. Apa bahasa Arabnya? Adroba. Sering membunuh. Aku tala. Pokoknya cari katanya, ubah ke sini. Apa bahasa Arabnya keluar? Khoroja, sering keluar. Akhroja. Paham kan? Jelas ini. Minum, apa bahasa Arabnya minum? Syariba, sering minum. Asroba. Apa bahasa Arabnya melihat? Nadoro. Kalau sering melihat. Af'ala, andoro. Paham ini? Apa bahasa Arabnya mencuci? Gosala, sering mencuci. Ya begitu. Jadi kita bilang begini, aksala zaidun. Orang sudah paham, Zaid sering mencuci. Beda kalau gosala Zaid. Kalau gosala Zaid, Zaid mencuci. Tapi kalau diubah ke aksala, sering, banyak mencuci. Anda paham ini Arjun? Paham Arjun? Ini penting maknanya. Makna yang keenam. Ketujuh. Bermakna menawarkan. Jadi tambahkan kata apa? Menawarkan. Tambahkan kata menawarkan. Ini Masya Allah. Ini bagus ini. Menawarkan. Lihat contohnya dulu. Aba'atul bait. Aba'atu dari kata aba'a. Dari kata ba'a. Ba'a aslinya. Ba'a artinya apa? Menjual. Ba'a menjual. Kalau aba'ah menawarkan untuk dijual. Makanya aba'atul baita, al-baita rumah. Tu saya. Berarti terjemahan kalimat ini apa? Saya menawarkan rumah untuk dijual. Saya menawarkan rumah untuk dijual. Paham maknanya ini? Paham maknanya ini? Sama dengan ini contoh kedua dulu. Arhantul kolam. Satu persatu dulu. Rohnun, aslinya rohnun. Rohon artinya apa? Pegadaian. Menggadekan. Rohon artinya menggadekan. Atau pegadaian namanya rohon. Namanya apa? Rohon. Sekarang saya ubah menjadi arhan. Arhan. Ditambah kalimat sempurnanya. Arhantul kolam. Apa artinya? Tu saya, al-kolam pulpen. Berarti apa artinya? Saya menawarkan pulpen untuk digadekan. Lihat. Menawarkan. Ya kalau menawarkan makan, sudah ubah. Tinggal cari apa bahasa Arabnya makan. Kan begitu. Apa bahasa Arabnya makan? Akala. Menawarkan makan? Akala. Tinggal akala Zaidun bakron. Apa artinya itu? Zaid menawarkan makan kepada Bakar. Dipahami nih. Jadi tambahkan kata apa? Menawarkan. Itu makna ketujuh.
Tambahkan kata menawarkan. Ya, nanti konteksnya menunjukkan ini. Terakhir maknanya bermakna menjadi. Jadi tambahkan kata menjadi. Bahwa ini terjemahannya Masya Allah ini. Tambahkan kata menjadi. Contoh dulu di buku. Saya contohkan 2 kata. Albana. Dari kata labanun. Labanun susu. Labanun susu. Paham kan? Kalau albana, tambahkan kata menjadi. Apa jadinya? Menjadi susu. Akroma. Karuma, mulia. Kalau akroma, menjadi mulia. Paham? Kalau di makna pertama kita terjemahkan memuliakan. Tidak, bisa bermakna lain. Bisa menjadi mulia. Paham ini? Menjadi mulia. Menjadi. Sama dengan gini. Apa bahasa Arabnya pohon? Syajar. Menjadi pohon? Asjaro. Kan bisa menjadi pohon. Tadi bukan pohon menjadi pohon. Dah? Terus. Apa bahasa Arabnya laut? Bahrun. Menjadi laut? Abharo. Sungai. Nahrun. Menjadi sungai? Anharo. Ada orang bernama Anhar. Menjadi sungai. Paham maksudnya? Menjadi sungai. Bisa juga masuk ke sungai. Kan bisa 2 tuh. Dia bisa bermakna masuk. Bisa juga bermakna apa? Menjadi. Dipahami nih? Dari sini nanti itu apapun orang ubah itu kata. Antum bisa tahu artinya. Orang mau ubah bagaimanapun itu kata. Antum bisa tebak artinya. Oh ini maknanya ini. Tergantung konteks. Tergantung konteks. Makanya di kamus itu ketika dia tulis arti satu kata. Banyak sekali artinya. Kenapa bisa banyak? Karena nanti bisa diubah bentuknya. Berubah ke sini maknanya ini. Berubah ke sini makna ini. Dipahami ini rahasianya? Itu maksudnya. Jelas ya? Jelas ini makna ke-8? Jelas? Selesai. Makna af'ala. Jadi kalau ada 3 huruf diubah ke af'ala itu maknanya. Wazan kedua. Fa'ala. Wazan kedua fa'ala. Yaitu ditambahkan 1 huruf yang sejenis dengan ain kalimahnya. Fa'ala. 1 huruf yang sejenis dengan ain kalimahnya. Contoh. Sabbaha hammada kabbaro kallama sallama. Maknanya paling penting. Kalau itu sudah kita dapat sebelumnya. Jika sebuah kata diubah ke dalam bab ini. Maka dia memiliki beberapa makna. Ingat, di sebagian wazan tentunya akan sama maknanya. Tapi beda urutannya. Kalau beda urutan nomornya, berarti tadi makna tersedikit, ini makna terbanyak. Begitu maksudnya. Sekarang, makna pertama bermakna banyak. Di nomor 1. Padahal wazan sebelumnya nomor berapa? Nomor 6. Artinya kalau wazan ini asal maknanya. Jadi nomor 1 itu asal yang paling sering diterjemahkan. Paham nomor 1? Jadi ini wazan asal maknanya apa? Bermakna apa? Banyak, sering dia lakukan. Banyak atau apa? Sering dia lakukan. Seperti qatto'a, banyak memotong, artinya dia memotong-motong. Ya nanti tinggal dikelola di bahasa kita. Paham kan? Sering memotong. Dorroba, apa itu? Banyak memukul atau sering memukul. Qattala, banyak membunuh atau sering membunuh. Paham ini? Jadi kalau banyak makan, Abdul Arif, bahasa Arabnya banyak makan, sering makan. Sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit makan. Jadi jangan ubah ke sini kalau dia jarang. Paham? Kalau kadang-kadang makan jangan diubah ke sini. Kalau sering makan Abdul Arif, akala, tasdid. Misalnya akala Abdullah Arif. Oh hati-hati. Abdul Arif sering makan, banyak makan. Paham Abdul Arif? Alhamdulillah. Iya. Jelas ini? Jelas ini? Sama dengan mereka bilang tawwafa aliyun. Tawwafa aliyun. Dari kata topa, tawaf. Apa artinya ini? Ali sering tawaf. Banyak tawaf. Paham ini? Orang sering minum. Apa bahasa Arabnya? Syarroba. Langsung ubah kan? Syarroba. Sering tidur.
Nawwama. Tas di tengahnya. Nawwama. Abu Nawwam. Tukang tidur. Itu tukang tidur itu Nawwam. Paham ini? Dipahami ini? Semua kiaskan. Ingat di buku itu contoh paling tinggi 3. Paham ini? Paling tinggi 3. Dan teorinya yang dihafal. Ini maknanya yang pertama. Makna yang kedua. Dan ini Masya Allah bagus juga. Untuk meringkas hikayat atau kalimat. Jadi kalimat yang panjang bisa diringkas dengan wazan fa'ala. Ini tidak ada di sebelumnya. Untuk meringkas. Lihat. Kabbaro. Kalau antum bilang kabbaro Zaid. Kabbaro Zaid. Apa artinya? Zaid mengucapkan Allahu Akbar. Jadi panjang sekali tapi diringkas. Jadi kabbaro maksudnya apa? Mengucapkan Allahu Akbar. Sabbaha mengucapkan Subhanallah. Paham ini? Paham ini kan? Hamada mengucapkan Alhamdulillah. Halala mengucapkan La ilaha illallah. Jadi kalimat yang panjang itu diringkas menjadi fa'ala. Dipahami nih? Makanya di dalam hadis man sabbaha talatan wa talatin. Hammada talatan wa talatin. Kabbaro talatan wa talatin. Kalau kita lihat di buku kan siapa yang bertasbih 33. Siapa yang bertahmid 33. Siapa yang bertakbir 33. Maksudnya apa? Maksudnya hadis itu siapa yang mengucapkan subhanallah 33 kali. Jadi dari kandungannya ini kita paham artinya itu hadis. Siapa yang mengucapkan subhanallah 33 kali. Yang mengucapkan alhamdulillah 33 kali. Yang mengucapkan Allahu Akbar 33 kali. Itu maksudnya. Tapi Nabi lafadzkan dengan ringkas. Hammada kabbaro sabbaha. Maksudnya mengucapkan. Jelas kan? Ini makna. Ini makna. Dari wazan ini. Terus berikutnya makna ketiga. Bermakna menerima sesuatu. Ini keanehan. Kalau antum ubah kata fa'ala, fa'ila, fa'ula. Menjadi fa'ala dia bisa bermakna menerima. Menerima. Sesuatu. Kenapa saya bilang sesuatu? Karena tergantung nanti fiilnya. Fiil apa yang diubah? Maka antum ubah itu. Kalau ubah ke sini. Misalnya di sini. Syafa'tu Yusufa. Apa artinya itu? Syafa'tu. Berarti saya menerima syafaatnya Yusuf. Berarti kalau antum bilang dorroba. Apa artinya? Menerima pukulan. Paham? Syarroba. Menerima minuman, tinggal siapa yang menerima. Kan begitu nanti. Misalnya antum bilang, syarrabtu, saya menerima minuman. Akaltu, saya menerima makanan. Begitu maksudnya. Saya menerima. Bermakna menerima. Paham ini? Kalau antum bilang misalnya, gosala, apa artinya? Menerima cucian. Ada orang bawa cuciannya, antum terima. Itu maksudnya. Antum bilang, gosaltu Abdullah Arif. Bukan artinya itu saya mencuci Abdullah Arif. Bukan. Kalau lihat kamus begitu artinya. Tapi ternyata maknanya apa? Saya menerima cuciannya Abdullah Arif. Paham maknanya? Saya menerima cuciannya. Bukan saya mencucinya. Paham maknanya? Jadi ini berbeda dengan kamus. Di kamus mencuci. Tapi di wazan berubah. Jadi menerima. Nah, ini nanti konteks. Sekali lagi konteks yang menunjukkannya nanti. Jadi kita baca konteks kalimat, kita langsung paham. Ini maksudnya ini. Ini artinya. Makanya kadang itu di konteks kalimat, di satu paragraf, kadang satu kata, tapi kita terjemahkan beda. Jadi sehingga kita sebagai orang baru akan menulis arti yang berbeda. Padahal itu sama saja dengan tadi, cuman berubah bentuk. Berubah pola sehingga berubah arti. Tapi kita kira itu kosakata baru. Paham kan? Padahal kata yang sama. Tapi sudah berubah apanya? Bentuknya. Sudah berubah bentuknya. Jelas kan? Nah ini makna keberapa itu?
Ketiga, makna yang keempat, bermakna menjadi. Sama dengan tadi juga. Jadi ada makna berserikat. Ada makna apa? Berserikat. Dia juga bisa bermakna menjadi. Sebagaimana tadi albana menjadi susu. Ini juga bisa bermakna menjadi. Contoh, kawasa menjadi busur. Kawasa menjadi busur. Jadi dari kata kaus. Kaus itu busurnya itu panah. Busurnya panah itu namanya apa? Kaus. Ketika kawasa apa jadinya? Menjadi busur. Sama dengan tadi sungai Naharo menjadi sungai. Paham kan? Syajaro menjadi pohon. Pohon tinggal antum ubah menjadi fa'ala. Iya fa'ala. Makna yang kelima, kalau sudah ada lewat sebelumnya enak. Karena kan sudah pernah lewat maknanya. Tinggal dimiripkan. 5 bermakna menyandarkan kepada sesuatu. Sama juga dengan sebelumnya. Menyandarkan kepada sesuatu. Lihat. Kafartu fulanan. Saya contohkan kalimat sempurna ya. Kafartu fulanan. Kafar, kafir. Berarti apa? Tu saya. Fulanan si fulan. Apa artinya ini? Saya menyandarkan kekafiran kepada si fulan. Sama dengan antum bilang begini. Darraba Zaidun aliyan. Jangan sampai antum katakan. Darraba Zaidun aliyan. Zaid memukul Ali. Enggak. Bisa artinya yang ini. Yang kelima. Bisa apa artinya? Zaid menyandarkan pukulan kepada Ali. Begitu maknanya. Menyandarkan sesuatu. Paham terjemahannya nih? Menyandarkan. Bisa bermakna menyandarkan. Paham Aldi? Hidayat? Amr? Alhamdulillah. Yang keenam. Dan ini tidak ada di sebelumnya tadi. Bermakna mengarah ke suatu tempat. Nah ini bagus sekali, ini sudah sempurna. Kalau kemarin masuk. Kalau masuk af'ala. Kalau mengarah fa'ala. Ini bagus sekali. Jadi kalau antum masuk af'ala. Paham? Masuk sungai anharo. Kalau mengarah. Kita menuju sana, menuju. Wazankan dengan wazan apa? Fa'ala. Dipahami nih? Contoh. Goroba. Itu barat. Barat. Bukan timur. Paham goroba? Gorob tu. Paham kan? Saya mengarah ke barat. Berarti kalau mengarah ke rumah. Bayyata. Kan baitun. Berarti fa'ala. Buat. Ambil harokat dan sukunnya. Bayyata. Mengarah ke laut. Naharo. Mengarah ke sungai. Naharo. Mengarah ke laut. Naharo. Baharo. Ya, naharo. Baharo. Mengarah ke laut. Mengarah ke sungai. Naharo. Paham ini? Mengarah ke gunung. Cari bahasa Arabnya gunung. Itu cara pertama. Apa bahasa Arabnya gunung? Jabalun. Mengarah ke gunung. Jabbala. Jadi kalau bilang, saya lagi mengarah ke gunung. Jabal tu. Tidak perlu antum bilang, atawajjah ilal jibal. Panjang. Paham ini kan? Jadi ini bagus sekali. Jadi sudah ada sekarang masuk dan sudah ada apa? Mengarah. Itu sudah genap. Sudah sempurna. Mengarah. Ketujuh, makna terakhir. Mengubah fi'il lazim tidak butuh objek menjadi muta'addi butuh objek. Ada itu juga ternyata. Tapi nomor terakhir artinya bukan asalnya. Tapi bisa. Jadi kemarin kabbaro bisa diubah. Kemarin akbar membesarkan. Kalau ini kabbaro sama. Terjemahnya sama. Membesarkan. Akroma. Apa kemarin terjemahnya akroma? Memuliakan. Kalau karroma. Memuliakan. Paham ini? Kasih sama terjemahannya. Kalau sama maknanya, sama terjemahannya. Sama terjemahannya. Jelas ini? Jelas? Jelas ini? Jelas. Bab 3, kita masuk. Dan selesai yang banyak maknanya. Setelahnya itu sedikit-sedikit maknanya. Alhamdulillah. Seperti bab 3,
maknanya ada 3 saja. Bab 3. Supaya kita selesai dari 3 tambah 1. Bab 3 adalah fa'ala. Fa'ala. Yaitu ditambahkan alif antara fa dan ain kalimatnya. Contoh jahada, doroba, qotala. Itu gampang. Maknanya ini. Jika sebuah kata diubah ke dalam bab ini. Maka dia memiliki beberapa makna. Yang pertama dan ini paling seringnya ini wazan didatangkan untuk makna ini. Pertama bermakna berserikat atau saling. Jadi kalau antum ubah fa'ala, fa'ula, fa'ila ke fa'ala maknanya saling atau berserikat. Paham ini? Jadi antum begini. Doroba. Apa artinya doroba? Memukul. Kalau saling? Begitu. Antum lihat ya Abdullah Arif saling memukul bersama Abdullah Mansub. Ya? Apa antum bilang? Doroba Abdullah Arif Abdullah Mansub. Paham itu? Apa artinya itu? Saling membalas. Kalau satu orang yang memukul, jangan bilang doroba. Bilang saja doroba. Ya? Kalau antum bilang begini, doroba Zaidun kalban. Orang satu sudah tahu. Berarti Zaid memukul anjing. Tapi kalau bilang doroba Zaidun kalban. Berarti artinya dia saling memukul. Zaid memukul anjing, anjing juga memukul Zaid. Paham jadinya itu orang pahami. Jadi hati-hati. Jadi tergantung antum tidak sembarang ucapkan. Ini makna. Tidak boleh diubah kecuali ada makna yang antum mau. Jadi ini maknanya apa yang pertama? Saling. Dah? Bang, contoh di buku. Qotala apa artinya itu? Saling membunuh. Makanya itu kalau perang bukan qotala. Tapi qotala. Karena berperang. Namanya berperang ada balasan. Paham ini? Kita tidak pernah bilang qotala berperang. Kalau qotala membunuh. Sepihak. Kalau berperang qotala. Man qotala. Siapa yang saling membunuh. Artinya siapa yang berperang. Itulah lafaz hadis itu. Man qotala litakunu kalimatullahi wal ulia. Siapa yang berperang. Langsung begitu artinya. Paham kan? Supaya kalimat Allah yang lebih tinggi. Dipahami ini kan? Itu terjemahannya nanti hati-hati. Ini makna pertama. Doroba apa artinya itu? Saling memukul. Demikian seterusnya. Dah? Saling makan. Akala. Kasih panjang. Fa'ala. Saling makan. Saling minum. Saling cuci. Mudah sekali. Paham ini? Tambahkan kata apa Darus? Salah. Tambahkan saling. Masa tambahkan alif? Tambahkan kata saling di terjemahannya. Itu wazan saudara. Itu di pengenalan ilmu sorof. Iya, ini tambahkan kata saling. Jadi setiap kita terjemah, tambahkan kata saling. Dipahami ini? Makna kedua, menunjukkan hal tersebut tidak terputus. Jadi kalau antum ubah kata ke sini berarti terjadinya terus menerus. Ini Masya Allah, ini bagus juga. Jadi kalau antum ubah ke fa'ala, fa'ila, fa'ula menjadi fa'ala, berarti terjadinya itu tidak putus. Tidak putus. Orang paham kalau antum ngomong begitu. Berarti terjadinya terus menerus. Lihat. Walaitus siam. Saya berpuasa berturut-turut berarti. Karena kata wala. Coba dia bilang wali ya. Berarti saya berpuasa. Ya kan? Bisa sehari. Tapi kalau wala. Makanya orang bilang doroba. Apa? Dia pukul tanpa putus. Apa maksudnya? Maksudnya dia pukul terus. Dia pukul terus. Dipahami ini kan? Qotala, syaroba. Ini nama berarti dia minum tanpa putus. Jadi kalau dibilang syarobal ma. Dia minum air. Apa artinya itu? Dia minum tanpa putus. Pokoknya tidak ada napas. Paham maksudnya itu? Itu dipahami dari situ. Dia minum sampai habis. Tanpa putus. Jelas ini pembahasan? Ini makna kedua. Makna ketiga. Dan ini mudah.
mengubah fi'il lazim tidak butuh objek menjadi muta'addi. Berarti wazan tambah satu itu semua bisa bermakna itu. Karena af'ala bisa muta'addi, lazim ke muta'addi. Ya, fa'ala bisa lazim ke muta'addi. Fa'ala bisa lazim ke muta'addi. Berarti kesimpulannya makna itu sama. Bisa berarti maknanya mekan. Misalnya karoma memuliakan. Akroma memuliakan. Karoma memuliakan. Dipahami ini kan? Kalau sama alhamdulillah. Selesai. Tambahan 2 huruf. Kita ambil atau cukup dulu? Hmm? Cukup? Baru sedikit. Banyak Medi? Alhamdulillah. Baik, kita cukupkan. Ini dimaafkan karena hari Kamis. Alhamdulillah. Saya cukupkan dulu. Alhamdulillah berarti nanti makna tambahan 2 huruf, tambahan 3 huruf. Iya. Insya Allah. Insya Allah pekan depan itu selesai itu makna. Insya Allah. Nanti ini makna ini kegunaannya ketika kita menerjemah kitab. Karena kalau kita menerjemah kitab, kita butuhkan ini makna-makna. Karena kita tidak mungkin bisa nyambung terjemahannya kalau kita tidak tahu perubahan maknanya. Tidak mungkin. Dipahami kan? Iya, karena kadang kita buka kamus, tahu artinya. Tapi di kamus arti dasar, bukan arti susunan yang sudah berubah. Paham kan? Tapi dengan pernah kita pelajari makna tambahannya, maka nanti bisa kita terjemahkan dengan nyambung begitu. Jadi nyambung kita terjemahannya. Orang mendengar juga paham. Ketika kita menerjemahkannya dengan nyambung. Paham ya? Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Semua dong. Kan ini maksudnya, ini kan cuma contoh di madi. Semua di ma'amel juga berlaku. Di mudhari juga berlaku. Jadi maksudnya ini tadi, kotala. Kan? Berperang, saling membunuh. Yukotilu, berperang juga maknanya. Paham ini? Kotil, berperanglah. Perangilah. Ucapkanlah. Kamu maksudnya kan, hamada apa artinya tadi? Dia mengucapkan alhamdulillah. Tapi orang bilang ke antum, sabbih, hamid. Ada di ayat kan, fasabbih. Apa artinya itu? Ucapkanlah tasbih, subhanallah. Makanya kayak Ramadan kemarin saya Bilal baca kalau ada kata wasabbih, belum bertasbih dulu. Subhanallah. Subhanallah. Kenapa? Karena diperintahkan bertasbih. Karena kalau dibilang sabbih, berarti ucapkanlah subhanallah. Berlaku. Jadi ini kan cuma contoh mading. Berlaku untuk semuanya. Berarti nanti isim fa'il. Sabbah yusabbihu. Tasbihan. Yaitu subhanallah. Musabbih. Yaitu orang yang mengucapkan subhanallah. Musabbah. Yang diucapkan subhanallah. Sabbih. Ucapkanlah subhanallah. La tusabbih. Jangan ucapkan subhanallah. Musabbih. Musabbahun. Tempat mengucapkan subhanallah. Waktu mengucapkan subhanallah. Subbiha. Subhanallah diucapkan. Yusabbahu. Subhanallah akan diucapkan. Bisa. Pokoknya kalau ubah ke wazan berubah. Berubah wazannya berubah. Dari isim jadi fi'il. Sebagaimana fi'il bisa jadi isim kalau berubah wazannya. Belum. Jadi ini fungsinya ini. Kan doroba saling. Namanya saling. Bisa nggak antum bilang begini? Doroba Zaidun. Zaid saling memukul. Sudah sempurna? Nggak mungkin namanya saling butuh satu lagi. Nggak bisa. Makanya kalimatnya nanti kan namanya saling berarti paling sedikit 2. Belum jumlah yang mufidah. Nah itu urusannya nahwu nanti di susunan. Terus?
Tiada? Enggak. Pada dasarnya sama sih. Bisa. Cuma nanti ada pernyataan di berikutnya. Insya Allah. Di kitab Sorop yang lebih tinggi lagi. Untuk tahap ini, semua bisa. Kapan sama maknanya berarti semua bisa. Begitu dulu. Tapi nanti mana yang utama kita pilih, kalau saya mau menjadikan ini lazim muta'addi. Mana yang lebih utama kita pilih? Ah, nanti pernyataan di kitab yang lebih tinggi lagi. Nah, menyandarkan. Antum sandarkan itu fiil kepada sebut setelahnya. Saya kafartu fulan. Saya sandarkan ini kekafiran kepada si fulan. Saya bilang dorobtu nabil. Dorobtu nabilan. Saya sandarkan pukulan ke Nabil. Jadi bukan saya memukul Nabil. Tapi saya sandarkan pukulan ke Nabil. Artinya antum yang memukul. Saya sandarkan itu pekerjaan ke antum. Paham kan? Siapa yang mengkafirkan si fulan? Si fulan yang mengkafirkan. Nah, dia sandarkan. Tahu disandarkan tahu? Dia sandarkan kepadanya. Dia nisbatkan. Nah, artinya dia bilang, dia yang memukul. Saya bilang begitu, dia yang memukul. Dia yang minum. Berarti saya sandarkan itu pukul minum kepada dia. Paham saudara? Sudah? Alhamdulillah. Kita tutup. Subhanakallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.